Halo orang asing, tahukah kamu mengapa aku menulis ini? Tentu saja kamu tak tahu. Aku pun tak tahu alasannya. Barangkali tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan atau perlu dijelaskan. Terlalu banyak hal di dunia ini yang membutuhkan penjelasan, sehingga kita lupa makna dari menjadi tidak tahu. Terlalu banyak omong kosong dan kata-kata yang lahir dari perdebatan perihal makna. Tapi terlalu sedikit yang benar-benar memahami bahwa hal-hal yang coba dijelaskan itu seringkali tak lebih berguna daripada diam dan menerima. Kita yang tak pernah berjumpa, juga tidak pernah berkenalan, lantas mengaku rindu. Tapi apakah itu perlu? Kita adalah sepasang manusia ganjil yang belum pernah bertemu, lantas jatuh hati. Aku jatuh hati, entah dirimu, entah dengan apa adanya dirimu, apa yang kamu rasakan. Apakah kamu seperti aku, merasakan kesepian dan rindu yang menggebu, merasa sendiri dengan nyeri melilit di ulu hati, atau kamu sibuk mengutuk sehingga lupa cara mengantuk? Aku tidak tahu, karena memang kita belum bertemu. Mungkin kalimatku terlalu rumit untuk bisa dipahami. Tapi apa yang lebih rumit dari jatuh cinta pada seseorang yang tidak pernah ditemui? Halo, balik lagi ke channel YouTube ini. Kali ini aku akan membahas buku Armandani yang kedua, yaitu ini kiriman dari buku Mojok. Oke, jadi isi buku ini itu 50 fragmen dengan kata ganti aku dan kamu yang gak jauh-jauh dari refleksi dari sebuah hubungan yang rumit sekaligus membahagiakan. Namun cepat atau lambat perpisahan itu pun datang pada akhirnya, membuatnya menderita dari tempat yang jauh. Aminus dolere. Aku tidak tahu cara membacanya ya, jadi aku mengeja dengan bahasa Indonesia saja. Sebelum terlampau menyesakan, buku ini menawarkan sebuah jalan untuk mempersiapkan diri menuju perpisahan itu. Jadi ini buku fiksi, isinya 50 fragmen tentang itu semua. Tapi it's not my cup of tea gitu. Nah mungkin caraku melihat cinta itu nggak rumit. Caraku melihat cinta atau aku selama ini menjalani cinta itu aku nggak pernah rumit kayak sinetron gitu, nggak pernah. Jadi aku merasa sulit untuk relate gitu dengan apa yang ditulis tentang jatuh cinta, perpisahan, jarak. Meskipun aku pernah LDR selama 1 tahun 2 tahun gitu ya, aku sulit merasa relate gitu. Tapi mungkin buku ini sih menurutku ya lebih cocok ketika dibaca saat sedang putus cinta, atau lagi sedih banget nih, atau kangen banget sampai nangis-nangis tentang cinta. Nah, di saat-saat kritis itu, kayaknya mungkin membaca ini menjadi sebuah obat atau menjadi teman nangis gitu. Jadi, aku nggak bisa menyimpulkan aku bisa merekomendasikan ini atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa nih dari paragraf yang aku bacakan tadi, sekitar 1-3 paragraf kamu ngerasa itu relate banget sama kamu, merasa itu kalimat-kalimat yang kamu suka dalam sebuah buku, go ahead, baca ini. Tapi kalau misalnya enggak dan kamu sama pragmatisnya kayak aku, ya mungkin lelah sih ngebaca ini. Terus yang menarik sebenarnya di buku ini itu banyak banget referensi buku-buku atau penulis-penulis yang buku-bukunya terkenal bagus gitu, terkenal keren gitu. Mungkin buku ini ditujukan untuk pengantar buat teman-teman yang suka dengan kalimat-kalimat yang rumit dan indah tadi, untuk mulai membaca referensi yang diberikan Armandani lewat buku ini. Mungkin. Terus aku diskusi sama temanku, ada nggak buku dengan kata ganti aku dan kamu yang kamu suka gitu. Aku diskusi sama temanku yang namanya Mazain gitu. Karena aku nggak banyak membaca buku fiksi, jadi nggak bisa merekomendasikan atau memberikan referensi serupa. Lalu temanku yang bernama Mazain ini merekomendasikan ini kumpulan cerita pendek dari Dia Anugrah yang berjudul Bakat Menggonggong. Ini sih udah diomongin sama banyak orang. Temanku sendiri mungkin ada 4 yang memintaku untuk membaca ini. Aku beli tapi belum aku baca.
Terus secara spesifik, si temanku ini merekomendasikan satu cerita pendek yang ada di halaman 79. Judulnya Sebuah Cerita Sedih, Gempa Waktu, dan Omong Kosong yang Harus Ada. Ini kata gantinya juga aku dan kamu, kau dan aku, tapi aku belum selesai membacanya. Jadi mungkin nanti aku harus membaca ini dan ngasih tahu gimana menurutku soal ini. Jadi itu aja sih sebagai referensi tambahan kalau misalnya penasaran dengan cerita-cerita dengan kata ganti aku dan kamu. Kayaknya itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini tentang buku kedua Armandani dan sedikit rekomendasi dari buku Mojok juga. Menurut kalian gimana soal ulasan yang aku sampaikan? Kalian bisa banget nggak setuju karena pasti kayak preferensi kesukaan bacaan kita sangat berbeda. Dan aku apakah merekomendasikan buku ini atau enggak, aku nggak bisa menyimpulkan. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kalian udah denger aku tadi membacakan 1-3 paragraf ya, kalian bisa menyimpulkan gitu. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Dah.